Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Wakil Wali Kota Jayapura, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Jayapura, yang kami hormati Kepala PT Jasara Harja Cabang Papua, Papua Barat, beserta seluruh jajaran, yang kami hormati para asisten Setda Kota Jayapura, staf ahli Wali Kota Jayapura yang berkenan hadir, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Papua atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Pendeta yang selalu menemani kami di Pemda Kota, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, Bapak Kepala Kelurahan, Kepala Kampung, dan hadirin undangan yang kami banggakan. Tak henti-hentinya kita patut panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita tetap diberi kesehatan dan dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti launching mesin anjungan Dukcapil Mandiri yang biasa kami sebut ADM, kemudian satu inovasi baru dari Dukcapil Kota Jayapura, yaitu aplikasi sistem identifikasi data korban kecelakaan berbasis NIK kerjasama dengan PT Jasara Harja. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara kita, dan sebagai umat yang percaya, mari kita menundukkan kepala sejenak mengikuti doa. Doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus I. Mulyana. Kepada Bapak Pendeta dengan hormat kami silakan. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan atas berkat rahmat dan kasih sayang-Mu yang telah menjaga kami sepanjang kawal malam dan dapat bangun di pagi dalam menikmati cinta kasih-Mu di tengah-tengah doa kerja dan pengabdian kami bagi kemuliaan Tuhan dan kehidupan orang banyak. Hari ini di tempat ini telah hadir orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan dan karya untuk kemuliaan-Mu di Kota Jayapura. Kami mohon berkat dan kasih-Mu Tuhan untuk Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Sekretaris Daerah Kota Jayapura, para asisten dan staf ahli, pimpinan-pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, Kepala PT Jasara Harja Cabang Papua dan Papua Barat, beserta para pejabat dan staf yang hadir, Kadis Dukcapil Kota Jayapura beserta jajaran, para kepala distrik, kepala kelurahan, kepala kampung, para mitra dan tamu undangan, juga secara khusus Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua atau pejabat yang mewakili mereka yang telah hadir dalam rangka launching mesin anjungan Dukcapil Mandiri, launching aplikasi sistem identifikasi data korban kecelakaan berbasis NIK, SIDAK NIK, dan penandatanganan kerjasama dengan Jasara Harja Cabang Papua dan Papua Barat. Segala bentuk inovasi dan aplikasi yang telah dibuat dalam rangka mempercepat dan memperlancar
dalam rangka validnya pelayanan di tengah-tengah pemerintah Kota Jayapura, khususnya dalam lingkungan Dukcapil. Tuhan beri hikmat dan kesanggupan, beri kuat dan sehat umur yang panjang bagi seluruh hamba-Mu dalam karya jabatan profesi pengabdian di lingkungan pemerintah kota dan Jasa Raharja ini, supaya atas data dan aplikasi yang kami peroleh dan gunakan dalam pelayanan untuk masyarakat Kota Jayapura dan masyarakat Papua pada umumnya, dapat menciptakan pelayanan yang prima, tepat, dan menghadirkan rasa senang dan sukacita bagi orang-orang yang kami layani, supaya kehadiran dan keberadaan pemerintah Kota Jayapura dalam kerjasama dengan PT Jasa Raharja cabang Papua dan Papua Barat, bahkan dengan mitra-mitra yang lain, dapat menghadirkan sukacita dan tanda-tanda kerajaan Allah di muka bumi, supaya Tuhan dipuji, disembah, dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya laporan PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Untuk itu kepada Ibu Andi Rahmiwati SEMSI kami persilakan. Yang terhormat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, yang terhormat Sekda Kota Jayapura, yang terhormat para staf ahli, para asisten dan pimpinan OPD yang berkenan hadir di lingkungan Kota Jayapura, yang terhormat Kepala Cabang PT Jasa Raharja Cabang Papua, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan. Yang terhormat para Kepala Distrik, Lurah dan KPK sekota Jayapura, Bapak Ibu undangan, dan hadirin yang kami hormati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini kita sekalian dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti launching mesin anjungan Dukcapil Mandiri dan pemanfaatan aplikasi SIDAK-NIK, Sistem Identifikasi Data Korban Kecelakaan berbasis NIK, yang dirangkaikan dengan penanda tanganan kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan PT Jasa Raharja. Izin Bapak Wali Kota, sebelum kami laporkan pelaksanaan kegiatan ini, kami sampaikan bahwa rencana penandatanganan PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan yang semula akan dilaksanakan pada hari ini tidak jadi dilaksanakan, dikarenakan BPJS Tenaga Kerja merupakan salah satu badan hukum yang memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat, di mana PKS pemanfaatan data penduduk mempersyaratkan hanya dilakukan bersama Ditjen Adminduk. Untuk itu, izinkan permohonan maaf dari kami, dan selanjutnya kami membacakan laporan pelaksanaan kegiatan di pagi hari ini sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring. 2. Menindaklanjuti hasil Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019
yang bertemakan Dukcapil Go Digital. Ketiga, DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tahun 2021. Rincian kegiatan. Kegiatan di pagi hari ini terdiri dari 3 kegiatan yang dirangkaikan dalam satu acara, yaitu yang pertama, launching mesin anjungan Dukcapil Mandiri. Mesin anjungan Dukcapil Mandiri adalah mesin pencetak dokumen kependudukan yang terdiri dari KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, akte-akte pencatatan sipil. Ini juga merupakan terobosan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi ini. Mesin anjungan Dukcapil Mandiri dirancang khusus agar masyarakat bisa mencetak dokumen dengan cepat, mudah, gratis, dan berstandar sama tanpa diskriminasi, tidak mempersulit jarak dan waktu, serta membahagiakan masyarakat sejalan pula dengan adaptasi kebiasaan baru. Dengan adanya mesin ADM ini, beragam pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah dan cepat, Bapak Ibu. Masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan bisa langsung ke kantor Dukcapil, mengurus lewat online, dan sekarang bisa melalui mesin anjungan Dukcapil Mandiri. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi Sidaknik. Aplikasi Sidaknik adalah sistem identifikasi data korban kecelakaan berbasis NIK, merupakan inovasi berbasis IT sebagai bentuk sinergi antara PT Jasara Harja dengan Dukcapil dalam rangka pertama, upaya percepatan pelayanan pemberian jaminan dan perlindungan terhadap korban laka lantas yang tidak bisa menunjukkan atau belum memiliki dokumen identitas resmi secara lengkap. Yang kedua, untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Ketiga, penerbitan surat identitas sementara bagi korban laka lantas yang tidak bisa menunjukkan atau belum memiliki dokumen identitas secara lengkap. Kegiatan yang ketiga, penandatanganan PKS antara PT Jasara Harja dan Dukcapil Kota Jayapura. Tujuan PKS ini adalah untuk melaksanakan kerjasama dan pemanfaatan aplikasi Sidaknik antara lain dari pihak Jasara Harja. Yang pertama, mendapatkan hak akses untuk keperluan pendaftaran dan pelaporan data korban laka lantas tanpa identitas secara akurat dan tepat. Yang kedua, menerima hasil validasi data dalam bentuk surat identitas sementara korban laka lantas berbasis NIK. Pihak Dukcapil yang pertama, menerima kelengkapan persyaratan guna penerbitan akte kematian dalam hal korban laka lantas meninggal dunia. Yang kedua, menerima kelengkapan berkas persyaratan guna penerbitan dokumen kependudukan bagi korban laka lantas yang tidak memiliki dokumen Adminduk secara lengkap. Pendanaan kegiatan ini terdiri dari 3 kegiatan yang dirangkaikan dalam satu acara. Adapun yang dibiayai melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 adalah kegiatan launching mesin anjungan Dukcapil Mandiri. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Kepala Cabang PT Jasara Harja Cabang Papua untuk memberikan sambutan, dan kepada Bapak Wali Kota Jayapura mohon sambutan dan arahan sekaligus meluncing mesin anjungan Dukcapil Mandiri yang ditandai dengan pengguntingan pita, dan untuk menyaksikan demo aplikasi pemanfaatan Sidaknik serta menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama PT Jasara Harja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penutup, ucapan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Kepala PT Jasara Harja, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, dan pihak lain yang berkenan hadir pada acara sehingga dapat terlaksana dengan baik.
Bapak dan Ibu hadirin sekalian, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penerimaan dan pelayanan kami serta dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Terimalah moto pembangunan Kota Jayapura, Hente Cahi Yonomi Temar Ni Hanaset. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanyam. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada sambutan pertama dari Kepala PT Jasara Harja Cabang Papua, Papua Barat. Untuk itu kepada Bapak Tamrin Silalahi, ST, MSI, AAA IK, dengan hormat kami silakan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Wakil Wali Kota, sudah beberapa kali ketemu sama Pak Wakil. Hormat Bapak, Pak Sekdang, para asisten, para staf ahli, Kepala Dinas Dukcapil Kota Jayapura, para Kepala Distrik, Kepala Kampung, Bapak Ibu, secara khusus kepada Pak Pendeta, mohon izin Pak Pendeta, Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, hadirin yang kami muliakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, tak inti-intinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karena izinnya kita masih diberikan kesempatan kita untuk berkumpul di kantor Wali Kota Jayapura ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dengan situasi pandemi yang melanda bukan hanya negara kita tetapi dunia, tetapi kita masih bersyukur kepada Tuhan, Dia masih memberikan kesehatan kepada kita untuk dapat melonsing 3 acara ini sekaligus. Ada launching Anjungan Dukcapil Mandiri, ada launching aplikasi sistem identifikasi data korban kecelakaan berbasis NIK, dan terakhir nanti Pak Wali kita akan menandatangani perjanjian kerjasama antara Dukcapil mewakili Kota Jayapura, Pak Wali terima kasih nih, dengan PT Jasara Harja. Pak Wali, Pak Wakil, dan hadirin yang kami muliakan, salah satu merupakan kebanggaan buat PT Jasara Harja di cabang Papua. Karena memang Jasara Harja sebagai instansi vertikal, Pak Wali, bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura untuk sama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan terbaik kepada masyarakat ini adalah manifestasi daripada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa pelayanan publik itu adalah merupakan wajah kehadiran negara kepada masyarakat. Kalau misalnya pelayanan publik yang tidak bagus kita berikan, berarti customer satisfaction index-nya itu pasti akan rendah. Tetapi kalau kita memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat kita, maka customer satisfaction index tinggi. Dan salah satu kegiatan yang kita lakukan pada hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan customer satisfaction index sehingga nanti akan tercipta high customer satisfaction index. Itu sebenarnya yang diharapkan oleh semua pemerintah, bukan hanya pemerintah tetapi semua institusi publik. Jasara Harja, Pak Wali, merupakan salah satu institusi pelayanan publik, bukan hanya di Kota Jayapura tetapi di seluruh Indonesia. Mewujudkan pelayanan publik yang baik itu yang pertama itu adalah membutuhkan komitmen dari pimpinan. Dan kami tahu bahwa Pak Wali sama Pak Wakil Wali itu sangat komitmen untuk memberikan prima kepada masyarakat.
Makanya saya bilang tadi, ini Jasara Harja sangat bersyukur pada kesempatan hari ini bisa berkolaborasi dengan Pak Wali. Di samping komitmen, yang kedua, memang kita membutuhkan ikhtiar yang berkelanjutan. Baru yang ketiga, harus ada transformasi sistem. Itu ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dan harus ada perubahan mindset. Dari yang selama ini institusi pelayanan publik itu adalah untuk dilayani, tetapi kita harus berubah mindsetnya, berubah paradigma, harus bisa melayani. Jadi itu adalah salah satu kata kunci bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga high customer index itu bisa tercapai. Bapak Wali dan Pak Wakil yang kami hormati dan kami muliakan, dapat kami jelaskan sedikit bahwa Jasara Harja itu adalah bagian dari pemerintah. Kami ini adalah diberikan amanah untuk mengemban undang-undang, Pak. Jadi undang-undang yang kami emban itu ada dua, Pak Wali. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Jadi setiap penumpang umum, baik di darat, laut maupun udara, kalau seandainya terjadi kecelakaan, maka di sana harus ada hadir negara. Kita memberikan santunan kepada para korban kecelakaan. Setiap penumpang umum yang mempergunakan angkutan umum tersebut, dia itu bersamaan dengan pembayaran tiket, di dalamnya sudah termasuk asuransi Jasara Harja. Itulah preminya. Baru yang kedua, Pak Wali, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi setiap masyarakat pemilik kendaraan bermotor ketika melakukan perpanjangan STNK atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat, maka di dalamnya itu ada satu item namakan dengan SWDKLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Dana yang kami kumpulkan dari iuran wajib dan SWDKLLJ itu nanti murni akan kami kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk santunan. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 615 dan 16 tahun 2017, kalau korban meninggal dunia, kami akan memberikan santunan sebesar 50 juta. Kalau cacat tetap, kami akan memberikan cacat tetapnya, santunannya maksimal 50 juta, biaya perawatan itu adalah maksimal 20 juta, dan P3K 1 juta, dan biaya ambulans kita ganti 500.000. Pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat ini menjadi salah satu tolak ukur yang bisa kita berikan di samping karena adalah perusahaan negara. Negara juga membutuhkan dari Jasara Harja itu adalah bentuk dividen. Bahwa high profit sebenarnya itu penting. Tetapi bagi Jasara Harja yang pertama itu yang selalu kita tekankan kepada seluruh jajaran Pak Wali sampai Pak Wakil itu adalah high customer satisfaction. Yang kedua baru profit. Baru pelaksanaan yang dua itu harus tetap kita lakukan dengan good corporate governance. Dapat kami laporkan kepada Bapak Wali bahwa tahun 2020 pembayaran santunan di Provinsi Papua itu hampir 20 miliar, Pak. Hampir 20 miliar, dan sesuai dengan data yang ada di kita, 5,3 miliar itu kita serahkan kepada masyarakat di Kota Jayapura atau sekitar 26,5%. Dan kecepatan pelayanan itu adalah satu tolak ukur kami, Pak. Makanya korban meninggal dunia di tempat, kalau laporan polisi, kami sudah bekerja sama dengan di Telantas Polda juga, Pak, bahwa ketika masyarakat mengalami kecelakaan, kepolisian pasti akan mengentri pada data IRSMS namanya, itu adalah aplikasi kepolisian, dan itu pasti akan online ke Jasara Harja. Pada kesempatan pertama kami akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jadi kalau untuk korban meninggal dunia, Pak Wali tidak tahu masyarakat itu kantor Jasara Harja di mana, Pak. Karena memang petugas kita yang melakukan sistem jemput bola. Dengan situasi pandemi yang sekarang, kita tetap mengoptimalkan pelaksanaan operasional perusahaan pelayanan itu dengan prokes yang ketat. Dan data yang ada dalam kami untuk tahun 2020 kecepatan meninggal dunia pembayaran santunan itu adalah hanya 2,43 hari sejak korban meninggal dunia, enggak sampai 3 hari, Pak. Tetapi kita melaksanakan pembenahan continuous improvement sehingga Januari sampai dengan Februari itu bisa kita capai 1,63 hari.
Jadi tidak sampai 2 hari korban kecelakaan yang meninggal dunia itu ahli warisnya sudah segera mendapat santunan dari pemerintah melalui Jasara Harja. Baru yang kedua, kalau untuk korban luka-luka, kita sudah bekerja sama dengan rata-rata semua rumah sakit yang ada di Provinsi Papua, Pak Wali. Termasuk di Kota Jayapura kita sudah bekerja sama. Yang salah satu tantangan yang kami hadapi di lapangan itu adalah masih banyak masyarakat kita yang tidak punya identitas. Itu yang menjadi tantangan buat kami. Sehingga kita kesulitan untuk memberikan pelayanan maupun memberikan santunannya, termasuk untuk memberikan garansi letter kepada rumah sakit. Karena nanti sampai plafon 20 juta yang saya sampaikan, masyarakat nanti tidak perlu membayar ke rumah sakit, tapi kami sudah bekerja sama dengan rumah sakit nanti yang menagih ke Jasara Harja. Sehingga kami membayar santunan itu adalah secara overbooking. Dan sistem pembayaran semua di Jasara Harja itu di cabang Papua termasuk di Jayapura itu sudah 100% kita laksanakan secara cashless. Jadi tidak ada kita takutkan bahwa dana santunan yang dari pemerintah ini diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi murni semuanya kita transfer langsung ke rekening daripada penerima. Bapak Wali, tantangan tersebut itu kami pikirkan dan kami beraudensi dengan Ibu Kepala Dinas. Puji Tuhan, alhamdulillah Astungkare Kepala Dinas langsung berkenan, kita langsung berkolaborasi karena kami sampaikan sama Ibu Kepala Dinas, Bu, kami kesulitan seperti ini, kita sangat kesulitan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak punya NIK. Jadi Bu Kepala Dinas atas persetujuan Pak Wali sama Pak Wakil, berikanlah kami kewenangan untuk mengakses, Pak. Jadi kami nanti masyarakat yang tidak punya datanya nanti bisa kami entry, sehingga nanti bisa kami ambil itu kayak surat identitas, Pak, surat identitas kecelakaan lalu lintas. Dengan dasar ini nanti kami bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kalau masyarakat belum memiliki buku tabungan rekening, nanti kami akan melakukan pendekatan ke bank dengan surat identitas kecelakaan lalu lintas ini, nanti bisa kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mohon izin Pak Wali, nanti kalau di internal Jasara Harja sistem surat identitas kecelakaan lalu lintas itu nanti kami bikin namanya SIKK, Pak, SIKK. Jadi ada jelas itu, jadi murni produksi inovasi dari Papua. Mohon izin nanti Pak Wali. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baru di samping salah satu yang bisa kami sampaikan lagi Pak Wali, bahwa di samping kami memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, kami juga itu adalah merupakan perusahaan, sehingga kami itu ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan dalam hal corporate social responsibility yang disebut dengan CSR. Dan kalau misalnya Pak Wali lihat di depan kantor Jasara Harja itu, Pak, ada taman Jasara Harja. Kemarin Pak Wakil juga sudah menyarankan supaya kami melakukan renovasi itu, Pak Wali. Kebetulan sebentar Jayapura menjadi tuan rumah PON, dan kita tetap ambil bagian dalam hal itu supaya wajah kota Jayapura ini artistik dan representatif. Sehingga kami laporkan minggu-minggu ini Pak Wakil, nanti kami akan segera melakukan renovasi supaya Taman Jasara Harja itu nanti cantik, Pak, cantik untuk dilihat gitu. Di samping itu Pak Wali, kami juga memberikan bentuk CSR kami, bantuan-bantuan kepada sekolah-sekolah, bantuan kepada rumah ibadah, gereja, masjid dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, mendapat ridho dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk berkarya untuk masyarakat, marilah kita sama-sama memberikan, dan itu adalah merupakan satu kebanggaan buat kami sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Pak Wali, Pak Wakil, Bapak Ibu semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terimalah moto Kota Jayapura, hete cahi yo onomi tinar ki ni temar ni hanaset. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Om Santi 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 Om.
Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Jayapura sekaligus launching mesin ADM. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andus Ben-Hur Tomimano MM dengan hormat kami silakan. Yang terhormat pimpinan PT Jasara Harja Papua dan Papua Barat bersama para pejabat utama yang hadir di hari ini. Horas Lai, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, yang saya kasihi Bapak Pendeta, yang saya hormati Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Papua, Bapak Kabid, terima kasih sudah hadir bersama kami. Yang saya hormati Bapak Sekda, para asisten, para staf ahli, dan Bapak Ibu pimpinan OPD. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Dukcapil sebagai pelaksana tugas. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di hari ini dan teman-teman pers yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita patut naikkan puji dan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Dia masih berikan kita semua umur panjang, sehat, walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam mengikuti launching mesin anjungan Dukcapil Mandiri dan juga pemanfaatan sistem identifikasi data korban kecelakaan berbasis NIK dan penandatanganan MOU dengan PT Jasara Harja cabang Papua Barat. Papua Barat juga masuk. Wah. Yang pertama untuk kecelakaan berbasis NIK. Yang tidak punya NIK kasih tinggal dorang. Ini yang punya NIK. Dia warga Indonesia dan dia warga kota Jayapura. Harus mempunyai KTP. Ya. Kalau tidak punya NIK, anggaplah itu barang yang tidak dipakai. Ya. Karena pemerintah ini diatur dengan aturan yang jelas. Siapapun yang tinggal di kota, dia wajib memiliki eKTP. Wajib. Karena eKTP ini salah satunya dipakai seperti sekarang ini. Kalau dia celaka, ada bantuan-bantuan pemerintah. Dia wajib mendapatkan bantuan. Dan juga pelayanan-pelayanan kesehatan, pendidikan. Itu semua harus warga yang dibantu itu mempunyai tanda identitas diri, yaitu eKTP. Saya berterima kasih kepada Dukcapil. Ya, sekarang kadisnya
sudah menjadi wakil Bupati Bone Bolango di Gorontalo. Ini salah satu ibu yang punya inovasi yang sangat luar biasa, sehingga saya memberi nama dia Mama Inovasi Pemerintah Kota Jayapura. Seorang teologia, Ishak Semolkenye, dia bilang, barang siapa yang bekerja di tanah ini dengan jujur, setia, dengar-dengaran, dia akan mendapatkan tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Itu yang didapati oleh Kadis Dukcapil Kota Jayapura menjadi wakil bupati di kampungnya. Untuk itu bapak-bapak yang datang kerja di Papua, ikut nasihat itu. Pak Tito itu Kapolda 2 tahun di Papua, jadi Kapolri. Sekarang Menteri Dalam Negeri. Banyak orang yang bekerja di sini dengan setia. Ya. Juga kalau Kepala Jasara Harja Papua, kalau bantu ceser untuk kota banyak, akan diberkati. Akan diberkati. Terutama kita akan menjelang PON, kita akan perbaiki beberapa tempat-tempat halte dan penataan taman-taman kota, dan juga punya ceser ya bisa bantu alat-alat kebersihan, mungkin bisa bantu ojek sampah, terbanyak satu cukup. Kalau satu saja itu kota ini bersih. Ya, kami sudah rapat dengan semua BUMN, BUMD yang ada di kota, supaya mereka dari CES mereka bisa bantu pemerintah kota. Sering orang bicara, terbangun di kota. Kota ini dibangun 3, pemerintah, juga provinsi, dan BUMN, BUMD yang ada di wilayah kerja. Itu yang menopang penyelenggaraan pembangunan di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi. Ya. Saya terus mengawal kota ini sebagai change of agent, pusat perubahan, sehingga kabupaten-kabupaten lain bisa menjadi contoh dari kota Jayapura. Change of agent, pusat perubahan, perubahan dalam pemerintahan dan juga perubahan dalam perilaku masyarakat di kota Jayapura, sehingga banyak yang mencontoh, dan kita terus membuat inovasi-inovasi baru di kota Jayapura. Ya. Seperti hari ini ADM, seluruh provinsi, seluruh Indonesia itu baru 7. Ini inovasi dari Dirjen Dukcapil, baru 7. Papua baru 2, kota Jayapura dan Timika untuk ADM. ADM ini dia pas di masa pandemi COVID, baik kita tidak bertemu muka, bersentuhan, tapi dengan sistem IT ini mempermudah, membahagiakan masyarakat. Inilah kehadiran pemerintah. Dan di beberapa kecamatan sudah bisa melakukan pencetakan EKTP seperti di distrik Muaratami, distrik yang terjauh dari kota Jayapura. Warga Muaratami tidak lagi datang mencetak EKTP di kota, tapi tetap di distrik Muaratami. Dan ini gratis, tidak dipungut bayaran. Jangan alasan kita mau jalan-jalan ke kota. Tidak ada. Pak Camat,
lurah, kepala kampung melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya untuk mengurusi EKTP tetap melakukan perekaman EKTP di distrik Muara Tami. Hari ini kita terus bergerak cepat karena semakin majunya teknologi dan informasi. Juga berubah semakin canggih dan menjadi faktor yang mengubah peradaban secara cepat. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia banyak memberikan dampak positif, antara lain mudahnya dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita terus diamati, diawasi oleh Ombudsman Papua, hingga kita berada dari seluruh Indonesia berada pada posisi 8 dalam pelayanan publik. Ya, kita terus berusaha kita bisa yang terbaik. Di beberapa dinas kita sudah berada pada zona hijau. Dan ini saya minta Pak Wakil untuk terus mendorong OPD-OPD ini terus melakukan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang excellent, pelayanan yang cepat, tepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Ini karena kita hadir, pemerintah hadir adalah bagaimana membahagiakan masyarakat. Perkembangan IT telah masuk ke seluruh kehidupan manusia. Teknologi membuat segalanya menjadi lebih mudah, termasuk di dalamnya pekerjaan yang saya sebut tadi lebih efektif dan lebih efisien. Tak ketinggalan berkaitan dengan identifikasi korban laka lantas. Perkembangan dan IT dalam pelayanan publik jelas akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Teknologi memberikan kemudahan, implementasi dan pelayanan apapun menjadi lebih mudah, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Dan sekarang semuanya gratis. Saya minta para camat, lurah harus melakukan sosialisasi, tidak dipungut bayaran. EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, itu semuanya gratis, tidak dipungut bayaran. Jangan bilang, ini ada map, ini harganya 1.000, itu sudah Anda melakukan korupsi. Tidak boleh, gratis. Dan juga dalam pelayanan kita di kota ini saya sudah ingatkan kepada seluruh OPD, jangan melihat muka. Ini orang Cina, uang banyak, jadi kita layani. Ini orang Makate, dia pakai sendal, celana pendek. Tidak boleh melihat muka dalam memberikan pelayanan. Semuanya harus kita layani mereka dengan baik. Ya, ini saya ingatkan terus di tempat-tempat pelayanan. Di Dukcapil, di perizinan, di Bapenda, juga di distrik dan kelurahan. Ya. Karena kita sudah digaji oleh negara untuk siap untuk melayani masyarakat. Dan saya minta Dukcapil terus berbenah diri, terus melakukan juga inovasi-inovasi baru untuk pelayanan yang juga membahagiakan masyarakat. Dengan pelayanan online berbasis aplikasi, maka masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik datang ke Dukcapil untuk mengecek dokumen yang diurusnya, dan akan membuat pelayanan Adminduk menjadi lebih efektif dan efisien. Dan inovasi ini juga dapat meminimalisir kehilangan berkas dokumen kependudukan. Dan inovasi yang kita lakukan di Kota Jayapura adalah pendataan orang asli Papua. Itu pertama berbasis marga. Itu Kota Jayapura yang melakukan itu pertama. Ya, dari orang Biak yang tinggal di Kota Jayapura berbasis marga, data kita lengkap, kecamatan, kelurahan sampai dengan RT RW. Rum Biak itu berapa, rum Korem berapa, rum Kabu berapa, rum itu semua ada di situ semua. Data lengkap. Tebalnya begini. Dan kita kasih kepada ketua-ketua kerukunan yang ada di Kota Jayapura. Yang terbanyak nomor 1 orang Biak kah? Iya.
kita orang Portumbai jangan saya kasih tahu. Dengan Dukcapil Go Digital bukan hanya layanan Adminduk yang bertambah baik, namun akan terbangun budaya birokrasi yang baru dan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puji Tuhan, pandemik di Kota Jayapura ini sudah makin turun. Satu hari sekarang 7 yang positif, sudah makin turun. Maka mungkin nanti bulan April kita akan inventaris TK, PAUD, SD, SMP, dan saya akan kumpulkan semua kepala sekolah dan komite sekolah, dan kita bisa buka pelan-pelan proses belajar mengajar di Kota Jayapura. Ya, kita akan bersepakat. Ya, karena sudah semakin turun. Dan juga Kasat Pol PPP tetap melakukan sweeping. Ya, sekarang kita sweeping. Istisi Perda nomor 3 tahun 2010. Kemarin dulu saya pimpin langsung di Polres. Dan kita masuk ke bar ini, orang yang tahu ini sering masuk. Ya. Artinya saya cuma tes, saya sudah tahu. Saya tahan lama supaya saya mungkin ada pejabat yang langsung Bolivar, itu. Berarti sudah sering-sering ke situ untuk tes suara. Ya. Jadi kita masuk itu suara pecah di ruangan. Pas kita parkir Malam Kudus langsung sunyi senyap. Dorang lari kucar kasir di dalam. Langsung kita di tempat langsung melakukan rapid antigen. Tidak ada yang keluar. Ada juga tamu-tamu, kita rapid antigen. Pas positif kita ambil, langsung kita bawa ke LPMP. Jadi bapak-bapak yang suka keluar malam jam 10 ke atas, kalau kedapatan kita rapid antigen, langsung kita bawa ke LPMP. Tidak ada cerita. Nanti paginya baru kita melakukan PCR, mau pastikan apakah dia tetap positif atau negatif. Dan besok kita juga akan melakukan sweeping di pengadilan untuk orang perorangan yang tidak memakai masker. Yang tidak pakai masker kita langsung bawa ke lembaga, ditahan 1 hari di sana, dibina. Itu yang kita terus lakukan yang pertama, sekarang akan kita lakukan sweeping. Dan juga semua ini dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah kota. Dan puji Tuhan kemarin 7, laporan tadi malam juga 7, dia sudah semakin turun. Ya, maka aktivitas kita di kota, tempat-tempat ibadah kita akan atur lagi baik, sekolah-sekolah kita akan undang semua kepala sekolah dan dewan guru dan orang tua murid, komite sekolah, kita berkomitmen apakah bisa dilakukan proses belajar tatap muka di wilayah Kota Jayapura dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya, itu yang akan kita atur. Saya atas nama pemerintah kota menyampaikan terima kasih kepada pimpinan PT Jasara Harja Papua Barat untuk bekerjasama dalam menjalankan kerjasama ini supaya pelayanannya bisa maksimal kepada masyarakat. Demikian dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Hente cahi yo onomi temareni wanyambe. Baik, Bapak Wali Kota akan melanjutkan launching mesin ADM yang akan ditandai dengan pengguntingan pita.
Kami persilakan Ibu Kepala Dinas, Bapak Wakil, Bapak Sekda. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, saya Wali Kota Jayapura bersama Pak Wakil dan disaksikan oleh kita semua di hari ini melakukan launching ADM Kota Jayapura. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita beri aplaus. Dan selanjutnya Bapak Wali Kota beserta undangan akan menyaksikan satu masyarakat yang akan langsung mempergunakan mesin ADM ini. Disaksikan oleh Bapak Wali Kota. Kami persilakan. Ya, jadi izin pimpinan setelah mereka melakukan pendaftaran di kantor maupun online, mereka akan mendapatkan notifikasi berupa email, berupa barcode maupun PIN. Nah, barcode tersebut nanti bisa langsung di-scan di mesin. Akta kelahiran. Oke, silakan cetak. Iya. Kemudian berkasnya bisa langsung keluar di bawah. Iya, inilah hasil Ya. dari pendaftaran untuk pembuatan akte kelahiran. Jadi masyarakat langsung menerima sendiri melalui mesin ADM. Ya, kemudian Bapak cetak apa? Kartu identitas anak Bapak. Kartu Ya. Tadi akte kelahiran. Bapak. Iya. Kemudian dia scan barcode lagi. Ya. Langsung muncul seperti itu Bapak, langsung dicetak. Iya. Kartu identitas anak. Prosesnya tidak sampai 3 menit. Yang mana tadi? Iya. Proses sedang pemanasan printer Bapak. Iya, sedikit lagi.
Biasanya awal saja seperti ini Bapak. Iya. Langsung dia keluar di sebelah sini, KTP maupun kartu Iya. identitas anak. Kartu identitas anak sudah keluar. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau di dinas kami itu, iya, pencetakan melalui untuk engkotnya itu lewat cat reader. Kalau di sini langsung di dalam mesin ADM. Jadi tadi ada butuh waktu sesaat. Baik, terima kasih Pak Romo dan Pak Eko. Silakan kembali ke tempat. Kita sudah berhasil mencetak 2 produk data kependudukan melalui mesin ADM yang berada di tengah-tengah. Terima kasih. Baik, kami persilakan Bapak Wali Kota dan undangan lainnya untuk kembali ke tempat. Sebelum masuk pada pemanfaatan aplikasi sistem identifikasi data korban kecelakaan, kita akan menyaksikan bersama penandatanganan MOU antara PT Jasara Harja dan Dinas Kependudukan Kota Jayapura. Kami mengundang dengan hormat Bapak Kepala PT Jasara Harja untuk mengambil tempat, Ibu PLT Kadisduk Capil Kota Jayapura, saksi, kami persilakan, dan Bapak Wali Kota juga bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan MOU pada siang hari ini. Saksi 1, Ibu Ros. Baik, kami persilakan Bapak Kepala PT Jasara Harja untuk melakukan penandatanganan MOU kerjasama PT Jasara Harja dan Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Jayapura. Saksi, silakan Ibu Rosya.
Bapak Kabag Hukum Setda Kota Jayapura, dan pihak PT Jasara Harja. Penyerahan. Ya. Baik, inilah hasil penandatanganan kerjasama. Silakan Bapak Wakil Wali Kota. Baik, terima kasih awak media. Kami persilakan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil, dan iya, dari PT Jasara Harja ada menyiapkan plakat yang akan diserahkan oleh pemerintah Kota Jayapura kepada Bapak Wali Kota Jayapura. Ya, satu lagi. Iya. Terima kasih, kami persilakan kepada Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kepala PT Jasara Harja, Ibu PLT. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan kita akan mendengarkan penjelasan tentang inovasi aplikasi Sidak NIK di siang hari ini. Dan akan disampaikan oleh programmer kami, Mas Ilham, silakan. Baik, terima kasih izin pimpinan. Saya langsung saja. Di aplikasi ini ada 3 menu. Dari pihak Jasara Harja dapat 2 menu, yaitu operator yang secara langsung mendata atau melaporkan korban kecelakaan di lapangan. Kemudian dari Dukcapil, kemudian verifikasi dari pihak Jasara Harja lagi. Oke, saya langsung saja. Jika terjadi kecelakaan, bisa langsung operator menginput data. Wajib semua harus login dulu. Oke, ada 2 menu di menu operator, yaitu lapor kemudian progres. Progres ini melihat bahwa proses di Dukcapil itu sudah sampai mana. Oke, saya laporkan kecelakaan terjadi di Kecamatan Abepura di Kelurahan Vim. Contoh alamatnya di Jalan Kota Raja. Oke. Kemudian selanjutnya muncul data identitas korban yang wajib dilaporkan. Saya kasih masuk. Kemudian tempat tanggal lahir bisa dikosongkan
Kemudian tanggal lahir ini sebenarnya hanya tahun lahirnya saja Bapak. Karena dari identifikasi kepolisian itu hanya mendapat umur. Jadi bisa disesuaikan tahun lahirnya. Kemudian ini OAP atau non OAP, biar kita lebih mudah pengecekan di sistem kami. Kemudian dia non OAP, status korban, luka ringan, kecelakaannya tunggal atau beruntun bisa dipilih. Kemudian selanjutnya, kemudian muncul upload dokumen dari kepolisian, dari rumah sakit. Silakan dipilih salah satu. Kemudian disimpan, akan muncul tiket laporan. Nah, tiket laporan ini kemudian bisa dicek di menu progres. Jika dari Dukcapil sudah mengidentifikasi data tersebut, dia akan muncul tanda setelah diverifikasi. Kemudian diverifikasi kembali dari pihak Jasara Harja bahwa benar terjadi kecelakaan. Kemudian bisa langsung dicetak di sini. Nah, muncullah surat identitas sementara korban laka lantas berupa NIK, nomor KK, data, elemen, alamat, kemudian pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Terima kasih waktunya. Baik, Bapak Ibu, hadirin undangan, demikian tadi penjelasan tentang inovasi aplikasi sistem identifikasi data korban kecelakaan berbasis NIK di siang hari ini. Mungkin kalau Bapak Ibu masyarakat Kota Jayapura masih ada yang kurang jelas, boleh nanti ditanyakan langsung ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Dengan demikian, acara launching penandatanganan MOU kerjasama Jasara Harja dan Disduk Capil Kota Jayapura selesai dan kita masuk pada Ramatama. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada siang hari ini. Mas Keri, tolong digeser mesinnya. Awak media, boleh pengambilan gambar bersama Bapak Wali Kota.